Hari ini Sabtu 2 Januari 2020. 2020. Ya kan tambah. Halo, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa dengan Joshua Setiawan dari Bali. Selamat tahun baru ya buat semuanya, untuk emak, engkong, dan kakak-kakak semuanya. Hari ini Sabtu 2 Januari 2021. Yeay! Kita jumpa lagi ke dalam Fresh Juice. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan yang dibawa oleh Romo Rudi dari Jakarta. Romo Rudi Rakito Jati OMI. Yuk kita dengerin. Selamat pagi, kita berjumpa lagi para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Hari ini 2 Januari 2021. Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, selamat tahun baru 2021 kepada Anda sekalian. Mengawali tahun baru ini,
Gereja hendak mengajak kita belajar dari beberapa panutan. Kemarin kita telah diajak melihat sosok Bunda Maria, seorang yang unggul dalam beriman. Hari ini kita diajak belajar dari Yohanes Pembaptis. Tadi Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Di hadapan Yesus, Yohanes Pembaptis bersikap rendah hati dan menaruh hormat yang sangat besar padanya. Yohanes Pembaptis tahu siapa sebenarnya Yesus. Yesus adalah seorang yang paling rendah hati. Dia adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya dan mau menjadi seorang manusia. Dengan kata lain, kita diharapkan memasuki tahun baru ini sebagai orang yang beriman kuat seperti Bunda Maria dan sebagai orang yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Orang yang rendah hati itu ciri-cirinya seperti apa ya? Dari sekian banyak ciri, saya hanya akan menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, paling mudah kita definisikan orang yang rendah hati adalah kebalikan dari orang sombong. Dia berpikir, berperilaku, dan berbicara dengan sederhana. Tidak tinggi-tinggi, tidak muluk-muluk, tidak hanya teori. Dia bukan seorang yang merasa paling tahu segala-galanya, yang paling mampu, yang paling hebat dibandingkan orang lain. Dalam bahasa kita, dia membumi. Ciri yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang menaruh hormat pada Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis itu. Orang itu amat menyadari ketergantungan dirinya pada kebaikan Tuhan. Pandemi saat ini menyadarkan kita betapa kecilnya atau rapuhnya manusia. Ada banyak pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tetapi kita tidak tahu jawabannya. Misalnya, mengapa ada corona? Dari mana asalnya? Untuk apa mereka merajalela? Dan lain-lain. Untuk mengatasi keganasan corona, kita tidak hanya mengandalkan kemampuan manusiawi, tetapi juga perlu mohon campur tangan Tuhan. Memangnya siapa yang mampu mengatur perjalanan alam semesta, termasuk cuaca dan musim-musimnya? Tuhan. Ciri yang ketiga, orang yang rendah hati adalah orang yang hidupnya juga diwarnai dengan pelayanan. Sebagaimana Yesus pernah bersabda, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Meski keadaan saat ini tidak mudah, seorang yang rendah hati tetap mengusahakan pelayanan terhadap sesama
sekecil apapun. Karena itulah artinya menjadi seorang murid Kristus. Singkat kata, para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, memasuki tahun baru 2021, marilah kita hidup dengan hati-hati, dengan rendah hati, lebih dekat dengan Tuhan, dan tidak lupa melayani, berbuat baik kepada sesama. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan di awal tahun ini. Pada suatu hari, di salah satu sudut pusat keuangan Hong Kong, sedang diadakan sebuah gala makan malam bersama Warren Buffett. Anda tahu orang ini? Pengusaha dari Amerika. Salah seorang terkaya di dunia. Hartanya lebih dari 1.000 triliun. Tidak usah dibayangkan ya, seberapa banyak kalau mau diuangkan harta itu. Tidak sembarang orang bisa duduk semeja dengannya. Kursi-kursi di meja Pak Warren itu dilelang juga. Hanya mereka yang berani membayar sangat mahal bisa duduk di meja tersebut. Namun di antara para pemenang lelang itu juga ada seorang yang dipilih oleh Pak Warren sendiri, justru karena dia memberikan penawaran lelang paling rendah. Sebut saja nama orang yang beruntung mendapatkan kursi itu, namanya Hoki. Pada suatu kesempatan, si Hoki ini memberanikan diri bertanya kepada Pak Warren Buffett, mengapa dia terpilih duduk satu meja, padahal dia adalah penawar terendah. Dan Warren Buffett menjawabnya, mereka yang mengajukan penawaran tertinggi untuk menghargai saya tidak membuat saya bahagia. Bahkan saya takut dengan diri saya sendiri. Tapi Anda menawar dengan harga terendah membuat saya terharu, karena semakin mengingatkan bahwa saya bukanlah siapa-siapa. Dan saya senang bila dunia hanya mengenal saya sebagai seorang Warren Buffett, sebagai seorang kakek, ayah, dan sahabat, tanpa perlu melihat apa yang saya miliki. Saya rindu ketulusan. Dunia ini akan sangat berbeda bila kita semua bersahabat atas dasar ketulusan, tanpa terpengaruh dengan merek, kredit card, atau keanggotaan klub mewah tertentu. Mendengar penuturan itu, si Hoki hanya terdiam, terpesona. Para sahabat Fresh Juice, kerendahan hati adalah sikap dan nilai yang berlaku bagi kita dalam segala cuaca kehidupan. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati para sahabat sekalian. God bless you. Emak engkong dan kakak-kakak semuanya, kita baru aja dengerin renungan yang keren banget. Makasih banyak buat Romo Rudi ya. Makasih juga buat semua pendengar yang sudah dengerin sampai habis renungan hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, salam Fresh
Cus! Renungan yang keren banget. Makasih banyak buat Romo Rudi ya. Makasih juga buat semua pendengar yang ada yang sampai habis. Ulang. Lagi. Yang mana tuh? Yang dari Emak Engkong. Makasih juga buat semua pendengar yang sudah dengerin sampai habis. Oh ya, Mak Engkong deh. Ya, oke. Oke, siap.